Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Jilid 6D tema 8 Bumiku. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Terima kasih juga bagi adik-adik yang tidak skip iklan-iklannya. Ditonton iklan-iklannya ya adik ya. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 55. Di halaman 55 ini ada latihan soal subtema yang kedua yang dimulai dari bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan cermat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Fenomena yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2018 adalah Super Blue Blood Moon. Fenomena ini terdiri dari 3 peristiwa sekaligus, yaitu supermoon, blue moon, dan gerhana bulan total. Peristiwa ini belum terjadi lagi sejak 150 tahun yang lalu. Selama Januari 2018, purnama ini akan jadi yang kedua dalam sebulan setelah purnama pertama pada 2 Januari 2018. Setiap kali ada 2 purnama dalam sebulan, purnama terakhir disebut sebagai blue moon. Fenomena gerhana bulan total nanti juga mendapat predikat supermoon disebabkan oleh jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Selain itu, gerhana bulan total ini terlihat berwarna merah darah sehingga disebut blood moon. Kita lanjut ke nomor 1. Apa fenomena alam yang terjadi berdasarkan teks di atas? Jawabnya adalah super blue blood moon. Benar itu ya. Super blue blood moon. Ini ada di sini adik-adik. Super blue blood moon. Nomor 2. Apa perbedaan dari ketiga peristiwa alam yang terdapat pada teks tersebut? Ini pastinya jawabannya panjang. Ini setiap kali ada 2 purnama dalam sebulan. Purnama terakhir disebut sebagai blue moon. Fenomena gerhana bulan total nanti juga mendapat predikat supermoon disebabkan oleh jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana tampak lebih besar dari biasanya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, selain itu gerhana bulan total ini terlihat berwarna merah darah sehingga disebut blood moon. Itu jawabannya adik panjang. Kita lanjut ke nomor 3. Mengapa fenomena yang terdapat pada teks disebut sebagai supermoon? Jawabnya karena jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat, sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Kita lanjut ke nomor 4. Tulislah gagasan utama dan gagasan pendukung yang ada di setiap paragraf dalam teks. Oke, gagasan utama pada paragraf pertama adalah ini adik-adik. Fenomena yang terjadi pada 31 Januari 2018 adalah Super Blue Blood Moon. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah peristiwa ini belum terjadi lagi sejak 150 tahun yang lalu. Pada paragraf kedua, gagasan utamanya adalah setiap kali ada 2 purnama dalam sebulan, purnama terakhir disebut sebagai blue moon. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah selama Januari 2018 purnama ini akan jadi yang kedua dalam sebulan setelah purnama pertama pada 2 Januari 2018. Pada paragraf ketiga, gagasan utamanya panjang, yaitu fenomena gerhana bulan total nanti juga mendapat predikat supermoon dan disebabkan oleh jarak bulan dan bumi berada di posisi terdekat sehingga purnama dan gerhana nampak lebih besar dari biasanya. Ini adalah gagasan utamanya, sedangkan gagasan pendukungnya adalah selain itu gerhana bulan total ini terlihat berwarna merah darah sehingga disebut blood moon. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4 sudah, berarti nomor 5. Tuliskan ringkasan ketiga fenomena alam berdasarkan teks di atas dalam bentuk peta pikiran. Ini jawabannya juga pakai gambar atau agak panjang. Judulnya Super Blue Blood Moon. Dibagi menjadi 3, ada supermoon, ada blue moon,
dan gerhana bulan total. Yang supermoon ini adik-adik silakan di stop videonya dan disalin keterangannya. Sedangkan yang blue moon adalah ini. Sedangkan yang gerhana bulan total adalah ini. Oke ya, kita kembali lagi ya adik-adik. Kita lanjut ke muatan IPA. Nomor 1. Perubahan kenampakan bulan dari waktu ke waktu disebut jawabnya fase bulan. Fase bulan tulisannya seperti ini adik-adik. Fase bulan. Kita lanjutkan nomor 2. Bagaimana urutan posisi bulan, matahari, dan bumi saat terjadi gerhana bulan? Jawabannya adalah posisi bumi membelakangi bulan, yaitu secara urut matahari, bumi, bulan. Nomor 3. Jelaskan perbedaan antara umbra dan penumbra. Jawabnya adalah umbra adalah bayang-bayang paling gelap, sedangkan penumbra adalah bayang-bayang lebih terang. Kita lanjut ke nomor 5. Bukan nomor 5 ya, adik-adik, nomor 4. Jelaskan 3 akibat revolusi bumi. Yang pertama, adanya perubahan lamanya waktu siang dan malam. Yang kedua, adanya perubahan rasi bintang. Yang ketiga, adanya gerak semu tahunan matahari. Kita lanjut ke nomor 5. Tulislah 3 bentuk pemanfaatan pasang naik dan pasang surut air laut. Tuliskan 3 bentuk pemanfaatannya ya adik-adik. Yang pertama adalah sebagai sumber tenaga listrik. Yang kedua untuk kegiatan transportasi. Yang ketiga untuk pembuatan garam. Dan yang keempat kegiatan pariwisata water sport. PKN. Nomor 1, contoh kegiatan melestarikan di lingkungan sekolah adalah, jawabnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 2, menjaga kelestarian lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Warga sekolah tersebut yaitu, jawabnya kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, dan semua murid. Nomor 3, berdagang merupakan salah satu pengamalan UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Tujuan dari kegiatan berdagang adalah untuk memenuhi, jawabnya adalah kebutuhan hidup. Kita lanjutkan masih PPKN nomor 4. Perhatikan gambar berikut, sudah saya perhatikan. A. Apa kegiatan yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Jawabnya adalah membersihkan sampah yang ada di saluran air. B. Apakah kegiatan tersebut termasuk kewajiban menjaga kelestarian lingkungan? Jelaskan. Jawabnya adalah ya, karena kegiatan tersebut membuat saluran air menjadi lancar sehingga kita terhindar dari banjir. Nomor 5, tuliskan 3 contoh kegiatan yang menunjukkan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kerja bakti. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, melakukan reboisasi. Lanjut ke SBDP nomor 1. Tujuan adanya perkembangan inovasi atau variasi gerakan tari dalam tari kreasi daerah adalah, jawabnya, agar tarian yang dimainkan dapat diterima oleh masyarakat. Nomor 2, 3 contoh tari kreasi daerah yaitu apa saja? Jawabnya, tari merak, tari patung, dan tari kupu-kupu. Nomor 3, tari yang membentuk gerak tubuh penari seperti gerakan mengibaskan ekor burung adalah tari, jawabnya tari merak. Nomor 4, apa perbedaan tari daerah dan tari kreasi daerah? Jelaskan.
Tari daerah dan tari kreasi daerah memiliki perbedaan dari berbagai hal seperti gerakan, busana, alat musik pengiring, dan tata riasnya. Nomor 5, tuliskan asal daerah, makna gerakan, dan properti tari yang digunakan dalam tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu asal daerahnya Bali, makna gerakan adalah menirukan gerakan kupu-kupu ketika terbang dan hinggap. Properti tari, selendang berbentuk sayap kupu-kupu, mahkota, dan hiasan lengan. Kita menuju ke IPS selanjutnya. Nomor 1, wilayah perkotaan dan perindustrian di Indonesia lebih banyak dibangun di, jawabnya adalah A, dataran rendah. Negara yang memiliki luas wilayah paling kecil di Asia Tenggara, jawabnya adalah Singapura. Nomor 3, alasan negara Singapura menambahkan daratan di pantainya adalah untuk, jawabnya permukiman warga. Nomor 4, bagaimana interaksi penduduk Thailand terhadap warga asing yang mengunjungi tempat wisata negaranya? Jawabnya adalah menerima pengunjung dengan baik dan ramah, namun mereka juga mengingatkan pengunjung untuk selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Nomor 5, tuliskan 2 tari tradisional negara Thailand beserta maknanya. Yang pertama adalah tari Sereng Kratip Khoa, yaitu tarian yang bercerita tentang seorang wanita sedang membawakan makanan untuk suaminya yang sedang bertani. Kemudian ada lagi tari Phon Putai, yaitu tarian yang ditarikan untuk perayaan atau upacara adat oleh suku Putai sebagai wujud syukur kepada para dewa. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena tema 8 Bumiku jilid 6D. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.